Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ardiwansa. Terima kasih atas kesempatannya untuk berkunjung di channel ini. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melihat pembibitan pinang secara terbalik. Ya, bijinya ini coba lihat terbalik. Atasnya ditancapkan ke bawah dan di bagian bawah balik ke atas. Baik, ini pembibitan dilakukan di lahan tempat penanaman pinang. Model ini teman-teman sangat bisa membantu untuk mengurangi pembiayaan dari segi pengangkutan bibit ke lokasi. Nah, sementara bibitnya sudah kita tanam di lahan, hanya saja kita memindahkan ini untuk ditanam. Baiklah teman-teman, kalau kita berbicara bibit pinang terbalik, ya dari segi penampakan batang ini cukup menggiurkan. Batangnya cukup besar ya teman-teman. Nah, berbeda dengan bibit yang kita tanam biasa, yaitu langsung lurus tegak secara vertikal atas ke bagian atasnya itu menghadap ke atas ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa pembibitan pinang secara terbalik kalau kita analisa ilmiah ataupun analisa biologinya, prediksi kami dari Ardiwansa setelah beberapa sumber yang kami baca adalah pengaruh dari hormon. Hormon pada tumbuhan ada dua yang berperan dalam pemicu pertumbuhan, misalnya auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen. Kemudian, hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan, misalnya asam abisat. Nah, kita kembali ke ketika biji pinang yang kita balikan, terjadilah suatu proses. Yang tadinya biji pinang dengan mudah tumbuh tunas ketika biji pinang yang disemai ataupun ditanam secara vertikal ke atas, tidak dibalik. Nah, saat biji pinang yang dibalikan ini, maka terjadilah pengaruh untuk hormon auksin, di mana hormon auksin ini terhambat pertumbuhannya. Sehingga yang lebih dominan adalah pengaruh dari hormon etilen, di mana hormon ini berfungsi sebagai memperluas atau memperlebar jaringan. Oleh karena itu, ketika dilihat tanaman pinang yang dibalik sudah berumur sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan lebih, itu terlihat jelas pohon atau batangnya ataupun pokoknya terlihat berbeda jauh, nampak lebih besar dan lebih kokoh daripada tanaman pinang yang tidak dibalik. Dan tanaman pinang yang tidak dibalik itu cepat meninggi. Karena tadi yang lebih dominan adalah hormon auksin, di mana fungsi dari hormon auksin adalah mempercepat tingginya batang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada pengaruh dengan tanaman pinang saat berbuah? Jawabannya adalah tentu tidak. Saat tanaman pinang yang sudah ingin berbuah, artinya tanam pinang ini sudah melalui proses yang namanya proses vegetatif, di mana proses terbentuknya akar, batang, daun, dan pelepah. Sehingga tanaman pinang ini ketika proses ini sudah terlewati, artinya tanaman pinang akan menuju proses yang disebut dengan proses generatif, di mana proses ini sudah mulai tanaman pinang ingin berbuah. Nah, prediksi kami tidak adanya pengaruh sedikit apapun dari biji pinang yang disemai secara terbalik. Segi ruas yang kelihatan lebih pendek untuk biji pinang yang disemai secara terbalik ya teman-teman. Ini berdasarkan video kita sebelumnya. Ada eksperimen kita biji pinang yang terbalik untuk usia tanam pinang berumur 2 tahunan. Itu kelihatan jelas biji pinang yang disemai secara terbalik untuk ruasnya lebih pendek. Demikian ya teman-teman
untuk prediksi penjelasan tentang biji pinang terbalik. Semoga ada manfaatnya. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, dan komen agar channel ini berkembang atau ada kemajuan ke depannya. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.